Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Siber Polri semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Bribtu Risa Sidik di acara kesayangan kita, podcast Jumat Curhat di Tersiber Polda Jabar. Podcast yang akan membahas terkait isu-isu tindak pidana siber dan juga isu-isu lainnya. Bersama saya kita akan membahas materi hari ini mengenai tentang tindak pidana pencemaran nama baik, terutama dalam ruang lingkup kejahatan digital atau di dunia cyber. Pencemaran nama baik sendiri sudah sering kita dengar dan sering kita lihat banyak sekali kasus-kasus seperti yang terjadi di media sosial, entah itu membawa nama baik seseorang ataupun membawa nama baik seseorang tokoh begitu. Nah, kemudian hari ini juga saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani dengan seorang narasumber. Beliau datang jauh-jauh dari Bogor hari ini ke Bandung untuk berbincang bersama kita semua membahas mengenai perkara pencemaran nama baik dan juga perkara terkait tindak pidana siber lainnya. Di hadapan saya sudah hadir saat ini Ibda Randi Dwi Prasetya. Izin Dan. Siap. Nah, apa kabar Dan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Terlihat bercahaya soalnya gitu kan, apalagi di hari Jumat ini gitu kan. Kalau di Bogor sekarang Komandan sendiri pribadi ini kan di luar pekerjaan sih lagi sibuk ngapain Dan sekarang? Berhubung saya sekarang sebagai Kanit Tipiter Polres Bogor, banyak juga sekarang yang difokuskan baik itu dari Satgas Pangan, Satgas Desketenagakerjaan, Satgas Cyber juga, dan kegiatan-kegiatan prioritas dari pemerintah juga yang kami laksanakan. Oke. Kalau di Bogor Kabupaten sendiri itu secara geografis kerawanan terutama dalam tindak pidana siber itu tinggi gak Dan kira-kira? Dari tindak pidana terutama di cyber, apalagi di Bogor Kabupaten. Saya menjelaskan sebentar, ini Bogor Kabupaten itu ialah Polres yang menduduki sebagai wilayah yang mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia. Oke. Jadi di Bogor Kabupaten itu mempunyai 5 juta penduduk. 5 juta? 5 juta penduduk. Luar biasa, oke. Dengan 40 kecamatan dan 32 polsek. Sehingga ya sudah sangat dipastikan tindak pidana di Bogor Kabupaten itu sangat kompleks dan sangat banyak. Terutama cyber. Begitu. Itu bagaimana tuh cara memanage? Itu kan 5 juta penduduk ya dan dengan mungkin istilahnya tiap hari rata-rata laporan tindak pidana tiap hari itu rata-rata berapa sih Dan? Itu kalau laporan itu bermacam-macam, tetapi kurang lebih itu per 2 hari atau per 3 hari itu bisa sampai 30 sampai 40 laporan. 30 sampai 40 laporan dengan perkara yang bervariatif kesulitannya mungkin ya Dan ya? Ya begitu. Oke. Nah itu dia Sobat Siber Polri tadi seputar mengenai dinamika kegiatan di Polres Bogor Kabupaten. Itu tadi kita dapat insight itu bahwa ternyata Bogor Kabupaten itu kabupaten dengan penduduk terbanyak se-Indonesia Dan ya? Hampir 5 juta. 5 juta. 5 juta penduduk. Itu luar biasa bagaimana pressure dan dinamikanya, tapi luar biasa gitu kan dan masih bisa kita handle ya gitu ya. Setidaknya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tetap semangat Ya, pokoknya. tetap semangat gitu karena kan kita sebagai Polri itu harus profesional, harus profesional apapun halangannya, apapun rintangannya, nomor 1 adalah melayani dan mengayomi masyarakat. Oke, mengenai topik kita nih Dan hari ini tentang pencemaran nama baik. Ini kan kadang masyarakat itu belum tahu nih secara pasti pencemaran nama baik itu seperti apa. Nah, barangkali dari Komandan sendiri definisi pencemaran nama baik dalam sudut pandang tindak pidana siber itu seperti apa sih Dan? Jadi pencemaran nama baik yaitu segala perbuatan yang disengaja, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menyerang seseorang. Baik itu berbuat fitnah, hoax, atau membuat seseorang sakit hati. Oke. Begitu Mas. Terutama mungkin dalam ruang lingkup media sosial gitu ya. Nah, bisa melalui media sosial, bisa juga melalui secara langsung. Makanya ada tertulis dan tidak tertulis. Tidak tertulis. Tapi kalau untuk perkara siber sendiri mungkin lebih konsennya ke yang melibatkan digital ya, elektronik begitu. Fokusnya ke digital. Fokusnya ke digital. Oke, baik. Nah, kadang kan begini,
suka ada pertanyaan dari masyarakat semuanya, terutama sobat Siber Polri semua yang ada di rumah, kadang bingung nih. Ada orang semisal katanya, apalagi mengenai KUHP yang terbaru gitu kan, ketentuannya. Nah, ada yang bilang ini termasuk pencemaran nama baik. Ternyata ketika dilaporkan, oh tidak ada unsurnya gitu kan. Atau mungkin sebaliknya ketika masyarakat bilang pencemaran nama baik dari mana gitu. Ternyata setelah dikaji unsurnya memang ada pencemaran nama baik. Nah, kira-kira apa yang membuat suatu perkara atau tindak pidana itu bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Apa aja dan barangkali? Yang pertama seperti penjelasan tadi, itu ada segala perbuatan yang disengaja. Yang pertama berarti yang disengaja. Yang kedua yaitu secara tertulis maupun tidak tertulis melalui media apa. Berarti kalau dia melalui media elektronik berarti dia sudah masuk. Yang ketiga yaitu itu perbuatan hoaks atau membuat sakit hati seseorang. Perbuatan yang tidak benar lah intinya. Jadi itu pun kami pasti akan cross check. Yang pertama kami pasti cross check dari ahli bahasa, apakah ini masuk dalam pencemaran nama baik, dan ahli ITE. Baru kami dapat menyimpulkan ya, kalau itu tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak. Oke. Ini yang unik. Mungkin bisa dibilang kita di media sosial gitu kan. Contoh, ada seseorang yang memposting contoh karena sakit hati sama orang itu, dia memposting fotonya terus bilang, ini yang sering terjadi ya, contoh antara perempuan bilang bahwa si A ini bisa dibilang pelakor gitu. Terus dia posting fotonya di media sosial, hati-hati pelakor bla 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 bla. Nah, contoh yang seperti itu ada unsurnya apa tidak? Kalau secara gambaran umum itu masuk unsur. Masuk ke dalam pencemaran nama baik. Tetapi hal-hal seperti itu berarti antara pelapor dan terlapor pun sebenarnya saling kenal. Kadangkala yang kami lakukan ya memediasikan, karena kita kan utamakan namanya RJ, Restorative Justice. Kita dahulukan dulu mediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, berarti contoh kedua orang itu saling kenal, kita pertemukan, kita mediasi, kira-kira apa yang membuat ini terjadi gitu kan. Dan kalaupun memang bisa disebutkan perkara pencemaran nama baik, itu pun kan kita harus cross check dulu mungkin ya, Dan ya. Alur sebelumnya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, karena mungkin masyarakat juga istilahnya apalagi di zaman sekarang gitu kan, kebebasan berekspresi dan segala macam itu kan di media sosial tuh betul-betul tidak dibatasi. Semua orang bisa berkata apapun gitu kan, baik dari postingan ataupun komentar begitu. Mungkin ada istilahnya pesan mungkin untuk masyarakat terkait terutama di media sosial gitu kan, dalam halnya menyampaikan komentar kepada seseorang ataupun membahas mengenai ketika kita ada masalah dengan seseorang itu bijaknya seperti apa gitu. Karena kan tidak sedikit yang sedikit-sedikit posting masalah segala macam. Mungkin yang pertama untuk masyarakat, yang pertama yaitu lebih hati-hati dalam memposting. Karena ya kadang yang kita posting itulah yang akan membahayakan kita sendiri. Belum tentu yang kita dapatkan itu adalah fakta yang sebenarnya. Kalau memang ada permasalahan ataupun ada konflik, lebih baik diselesaikan secara langsung atau secara bertemu dibandingkan harus memposting masalah tersebut ke dalam sosial media. Yang seharusnya kita adalah korban sehingga kita melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, malah kita jadi pelaku. Gitu. Iya. Nah, itu dia. Kan kadang suka ada tuh yang suka drama-drama ya, Dan ya. Itu hati-hati tuh orang-orang yang kadang bikin drama apa segala macam. Karena kita tidak pernah tahu gitu kan, ada istilahnya kalau dulu kan istilahnya mulutmu harimaumu, kalau sekarang kan jarimu harimaumu gitu kan, kayak gitu. Nah, terus kemudian kan semua orang tuh di media sosial itu bisa melihat gitu, semua orang bisa melihat, jangankan hanya satu orang yang tersinggung. Kita ketika menyebutkan sesuatu atau memposting sesuatu bisa saja menyinggung banyak sekali orang gitu kan, karena tidak sedikit kejadian seperti itu. Kemudian ini agak sedikit lebih dalam, terutama terkait kegiatan komandan ini di Bogor Kabupaten ini. Nah, apakah ada
terkait pernah menangani perkara pencemaran nama baik itu? Oh, kalau untuk perkara pencemaran nama baik banyak. Banyak. Okay. Terutama Bogor Kabupaten. Kalau Bogor Kabupaten itu adalah daerah yang sangat beririsan dengan ibu kota negara DKI Jakarta, sehingga masyarakatnya pun udah masyarakat yang pinter lah. Iya, oke. Sehingga ada beberapa perkara yang kami terima, tapi kami pasti dahulukan yang pertama, yaitu restoratif justice. Kemarin juga kami baru melakukan mediasi. Tetapi jika tidak tercapailah mediasi tersebut, pasti kami akan tegak lurus. Oke. Kami akan ada beberapa perkara juga yang P21 yang akhirnya perkaranya disidangkan di pengadilan. Oke. Tapi di antara semua perkara itu pernah nggak ada pengalaman yang cukup unik dari perkaranya? Kalau cukup unik ada. Jadi ada salah satu perkara mungkin sekarang masih berjalan, cuma ya saya spill sedikit lah. Oke, nih eksklusif. Ya, jadi perkaranya itu karena dia berkelahi di pedal. Berkelahi di pedal. Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya berkelahi di pedal, abis berkelahi. Dari satu sisi langsung memposting satu keluarga ini melakukan kekerasan terhadap saya dan lain-lain. Setelah ditelusuri ternyata mereka mantan sahabat. Dulu pernah kerja bareng, dulu pernah usaha bareng. Cuma karena persaingan usaha akhirnya mereka ribut, memposting yang menyebabkan terjadilah pencemaran nama baik. Gitu. Satu keluarga diposting dibilang kalau dia ini tokonya tidak benar, barang-barangnya palsu dan lain-lain gitu. Oke, itu berarti ya termasuk fitnah dan semacamnya juga ya, Dan? Iya, betul. Kalau sekarang berarti yang tadi diceritakan udah sampai tahap mana tuh, Dan? Berarti baru pelaksanaan mediasi ya. Alhamdulillah kemarin mediasi agak baik dan mungkin bentar lagi akan ketemu titik terangnya. Iya. Karena kan ya kebanyakan pencemaran nama baik itu ya istilahnya berasal dari ikatan pribadi juga kadang gitu kan. Nah, karena berasal dari ikatan pribadi ya kita selesaikan mungkin secara pribadi juga, dikedepankan seperti itu. Ya karena kan istilahnya apapun ceritanya mungkin mediasi itu adalah yang paling baik gitu mungkin, Dan. Nah, terus kemudian ini mungkin bisa dibilang di luar konteks pencemaran nama baik, mungkin ada hal-hal yang contoh seperti selain perkara pencemaran nama baik ini mungkin di ruang lingkup siber yang paling sering terjadi kan penipuan online itu, Dan. Nah, kalau di Bogor sendiri itu persentase laporan penipuan online tinggi juga apa tidak? Jadi kalau saya urutkan itu penipuan online itu nomor satu. Oke. Baru yang kedua mungkin baru masuk ke PDP, penggunaan data pribadi, baru yang ketiga itu pencemaran nama baik. Berarti ranking 1 memang. Karena kalau penipuan itu banyak. Iya. Modus yang banyak, baik dari modus seolah-olah dukcapil, love scamming, dan modus Shopee Pay itu banyak. Nah, dari semua perkara itu mungkin istilahnya ada yang sudah pernah terungkap, Dan, kira-kira? Udah ada yang terungkap oleh kami. Ya memang butuh waktu yang cukup lama karena memang kita ada pendalamannya yang cukup panjang lah. Itu terkait perkara apa tuh, Dan, yang sudah pernah diungkap? Ya terkait penipuan online. Ya tetapi ya masyarakat itu kadangkala karena tidak kehati-hatiannya itu menyebabkan dan membahayakan mereka tuh masuk ke dalam link-link yang dikirimkan. Akhirnya ya ada beberapa jalan lah, karena panjang Mas ya, rekeningnya panjang juga, jadi kami harus telusuri dulu. Oke. Follow the money. Follow the money itu di dalam mengungkap terutama penipuan online itu kita pasti selalu mengedepankan prinsip follow the money. Oke, Dan izin. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas gitu kan mengenai pencemaran nama baik. Terus kita jelaskan juga kepada sobat Cyberpol semua yang ada di rumah, pencemaran nama baik itu seperti apa dan unsurnya apa aja. Bahkan kita sudah studi kasus mungkin dan kejadiannya seperti apa. Nah, kita mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua hal harus kita posting di media sosial. Apapun mungkin itu masalah dan semacamnya, lebih baik kita selesaikan secara langsung begitu. Nah,
mungkin terakhir mungkin dan sebagai penutup mungkin dari kita, pertanyaan dari kita itu istilahnya dalam halnya tadi kan kita membahas juga tentang penipuan online, dari komandan sendiri, dari Bogor Kabupaten sendiri ada pesan-pesan untuk masyarakat semua. Yang pertama terkait supaya supaya tidak ada resiko kasus pencemaran nama baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, tips-tips menghindari penipuan online. Silakan Dan di sini. Oke. Tips dan triknya ya, yang pertama mungkin saran ini ya, lebih ke saran. Yang pertama yaitu ya antisipasi, yaitu amankan data pribadi. Kadangkala data pribadi ini sering digunakan oleh orang tanpa persetujuan kita sendiri. Data pribadi itu banyak, mulai dari KTP, foto keluarga dan lain-lain. Yang kedua yaitu berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Sangat bahaya karena kalau kita salah jalan akan sangat bahaya. Kata-kata kita, postingan kita yang tidak sesuai, atau itu hoax, fitnah dan lain-lain, itu dapat menyerang kita juga. Okay. Padahal niat kita untuk memberikan informasi, tapi makanya kita harus saring sebelum sharing. Nah itu begitu. Nomor 1, sharing sebelum sharing. Apapun ceritanya di media sosial itu, kita harus saring dulu apa yang kita posting, kita saring dulu apa yang kita bagikan. Oke, dia itu tadi luar biasa sekali Komandan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan, terutama bagi sobat Siber Polri semua yang ada di rumah. Ini luar biasa karena mengingat di Bogor tadi 5 juta loh, 5 juta penduduk, dan itu laporan per 2 hari berapa tadi Dan? Sekitar berapa? Bisa 30 sampai 40. Dan hari ini Komandan menyempatkan waktu untuk podcast di sini. Luar biasa. Ini kesempatan emas gitu. Luar biasa sobat Siber Polri semuanya. Terima kasih dan izin untuk waktu dan kesempatannya. Juga terima kasih untuk sobat Siber Polri semua yang sudah menyaksikan podcast Siber Polri Jabar pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi insight dan juga bisa menjadi informasi yang bermanfaat, dan juga kedepannya kita bisa lebih aware, kita bisa lebih mencegah apapun tindak pidana kejahatan yang ada di dunia cyber. Mungkin obrolan kita hari ini dicukupkan sekian, dan terima kasih banyak Komandan, luar biasa. Untuk podcast hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Siber Polri Jabar episode berikutnya. Terima kasih. Salam presisi.